Selamat Tuan, Anda telah berhasil menawar lukisan biola Matsushita. Harga transaksinya 20 juta. Setelah melihat begitu banyak, tidakkah ada sesuatu yang kamu inginkan? Aku tidak begitu mengerti hal-hal ini. Baiklah. Kalau begitu mari kita kembali dulu. Semuanya, selain barang-barang di brosur hari ini, ada juga item rahasia yang akan dilelang. Dan itu adalah Zun kaca 7 warna. Ini adalah harta keluarga Ye. Saya tidak menyangka itu ada di tangan 4 keluarga. Katakan padaku, bagaimana mereka mendapatkannya? Itu sudah jelas. Saat keluarga Ye dihancurkan. 4 keluarga. Ya Chen, ada apa? Mari kita tunggu sebentar lagi. Harga awal untuk Zun kaca 7 warna adalah 50 juta. Ratusan juta. 150 juta. 300 juta. Baik. Bos Yong menawar 300 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 500 juta. Ya Chen, apa yang kamu lakukan? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Ya Chen, apakah kamu sudah gila? Omong kosong apa yang kamu katakan di sini? Saya meminta verifikasi asetnya. Saya ingin lihat, apakah dia punya uang sebanyak itu. Halo. Tolong tunjukkan bukti aset Anda. Ya Chen, apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa, berikan dia kartu hitam itu. Tuan ini tidak perlu verifikasi. Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Kenapa hanya sekilas saja sudah cukup? Bukankah seharusnya mereka memeriksa saldo bank? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Tidak lebih dari 10 yang dikeluarkan di seluruh dunia. Belum lagi 500 juta. Ada 5 miliar di sini. Sungguh lelucon. Yesen punya 5 miliar. Tuan ini, apakah Anda menawar 500 juta untuk memenangkannya? Aku akan mengambil barangnya. Tapi uangnya, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Anda pasti bercanda. Apakah aku perlu membayar untuk mengambil kembali hartaku sendiri? Harta milik Anda sendiri. Apakah Anda tuan muda keluarga Ye yang hilang, Ye Chen? Jadi kamu adalah anggota keluarga Ye yang tersisa dari masa itu. Seseorang. Tangkap dia. Ye Chen, saya tidak menyangka tuan muda terhormat dari keluarga Ye akan tinggal di keluarga kecil seperti keluarga Qian. Menjadi menantu menumpang yang tidak berguna selama 3 tahun. Ye Chen, ayo pergi. Tidak apa-apa. Kenapa kalian berlama-lama? Hentikan semuanya. Kalian, siapa yang berani menyentuh Marsekal Ye? Huang Gao, staf militer wilayah utara. Marsekal Ye. Omong kosong Marsekal Ye apa? Dia hanya sisa-sisa keluarga Ye. Beraninya dia membuat masalah di sini. Bunuh dia untukku. Bagaimana? Masih mau melawan? Sun kaca 7 warna. Sebaiknya kamu menyimpannya baik-baik untukku. Aku akan kembali mengambilnya. Ayo pergi. Orang-orang itu benar-benar memanggilnya Marshal Ye. Yasan, lihat kekacauan yang kau buat. Apa yang terjadi? Ini, semuanya hilang olehku dan ibuku sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu telah mencurinya. Setelah menjaga dari segalanya, sulit untuk menjaga dari pencuri di dalam keluarga. Di antara ini, apakah ada kesalahpahaman? Apakah tempatmu berbicara di sini? Ingin lebih banyak kejahatan. Alasan apa lagi yang kau butuhkan? Sejak Senjing datang, kau benar-benar tidak sabar untuk mengusirku. Apa yang kau bicarakan? Buktinya ada di sini semua. Kau sebut ini bukti. Lalu apalagi yang bisa kukatakan? Ini semua dari kamarmu yang ditemukan. Yasan, kamu masih mencoba berdebat. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Cerai. Kita harus bercerai besok. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, tidak ada gunanya lagi mempertahankan pernikahan ini. Tidak ada gunanya. Kita bisa bercerai. Tapi kuharap kau tidak menyesalinya. Siapa yang peduli pada orang tak berguna sepertimu? Pergi sana. Gerbang Departemen Urusan Sipil.
Tuan Muda Shen. Maaf membuat Anda menunggu. Selama masalahnya ditangani dengan baik. Ini semua karena orang tak berguna ini. Jika bukan karena keterlambatannya, bagaimana bisa kita, pintu masuk kantor urusan sipil, menunggunya begitu lama? Lupakan saja. Mengapa repot-repot berdebat dengan orang yang tidak berguna? Aku masih harus berterima kasih padamu. Setelah bersama Qin Sisi selama bertahun-tahun. Dia masih perawan. Lagi pula aku tidak mau jalan sepertinya. Yashan, kurasa kamu lupa. Apa statusmu? Berhenti. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu mencampuri urusan keluarga Ken? Kurasa kamu bosan hidup. Dia adalah Tuan grup Hanhai yang baru diangkat. Tuan Ling. Tuan Ling, kau ini. Minggir. Tuan Ye, hal-hal yang kau minta aku lakukan. Sudah selesai. Tuan Ye. Tuan Ye. Ayo pergi. Dia masih bisa menjadi tuan. Itu lucu sekali. Kurasa dia hanya gigolo. Aku tidak menyangka Ye Chen si orang tak berguna ini memiliki tuan grup Hanhai, Ling, datang dan berakting bersamanya. Tidak masalah. Orang tidak berguna tetaplah orang tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia sudah naik keranjang Tuan Lin? Dia hanya mainan. Kamu kembali dulu. Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Baiklah. Marsekal, saya di bawah perintah untuk mengantar Anda kembali. Aku sudah pensiun. Negara R telah menginvasi wilayah utara beberapa kali dan mengirim beberapa mata-mata. Sekarang orang-orang di wilayah utara tidak tenang. Dan para prajurit. Oleh karena itu, banyak orang tewas dan terluka. Jika kita terus membiarkan mereka seperti ini, begitu perbatasan utara ditembus, seluruh kerajaan Nagir akan dalam bahaya. Saat itu, Yao Chen, cepat atau lambat akan sulit melarikan diri. Aku akan kembali bersamamu. Bagus sekali. Tapi, masih ada orang di Yao Cheng yang aku khawatirkan. Aku perlu menenangkannya dulu. Apa kamu benar-benar tuan muda keluarga Ye? Ye Chen. Aku. Maaf. Karena memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baguslah kalau kamu sudah kembali. Aku. Masih ada sesuatu yang sangat penting untuk diurus. Aku mungkin harus meninggalkan Yao Cheng untuk sementara waktu. Kamu mau kemana? Maafkan aku. Paling lama 3 bulan. Aku pasti akan kembali. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Aku akan berangkat malam ini. Baiklah. Aku akan menunggumu. Selama aku pergi, tolong jaga Yanran untukku. Jangan khawatir Marshal Ye, aku pasti akan melindungi keselamatan Nona Qin. Juga, mengenai 4 keluarga besar, kalian harus memperhatikan pergerakan mereka setiap saat. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Dimengerti. Balas dendam keluarga Ye. Setelah aku kembali, akan dimulai perhitungannya. Apakah Dewa Perang benar-benar datang? Apakah aku tidak bermimpi? Aku sudah lama mendengar tentang kepahlawanan Dewa Perang. Aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Perhatikan statusmu. Tuan Dewa Perang, tolong. Aku sudah pensiun. Panggil saja aku Ye Chen sekarang. Aku akhirnya bertemu denganmu. Aku bergabung dengan tentara karenamu saat itu. Itu sebabnya aku bergabung dengan tentara. Bagaimana situasinya sekarang? Situasi saat ini seperti ini. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang, kamu yang menyusun rencana ini. Kita pasti akan membuat musuh lengah. 2 minggu kemudian. Marsekal Ye, karena kedatanganmu, moral pasukan garis depan meningkat pesat. Dengan penempatan taktismu kali ini, hanya butuh 3 hari bagi kita untuk memukul mundur musuh. Apakah kecepatan kita terlalu lambat? Tidak. Ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Bukankah bagus kalau cepat? Panggil mereka berdua sekarang. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, terlalu cepat. Marsekal Ye, apa yang terjadi? Waktu operasi ini, setidaknya sehari lebih cepat dari perkiraanku.
Dalam hal ini, mungkin ada masalah. Pasti karena Dewa Perang ada di sini, sehingga kita bisa meraih kemenangan lebih cepat dari jadwal. Marsekalier, kamu tetap tidak boleh terlalu banyak berpikir. Wilayah utara sudah berbeda dari sebelumnya. Negara musuh kecil hanya bisa memainkan trik licik. Berhadapan sebelum pertempuran, mereka sama sekali bukan lawan. Kali ini, demi mencari stabilitas, aku sengaja tidak menggunakan serangan kuat. Tapi hasil akhirnya tidak terduga. Masih sama. Kapan negara air menjadi begitu lemah? Mulai hari ini, kalian harus memperkuat kewaspadaan kalian. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan padaku. Ya, Rapat ditunda. bukankah Marsekalier terlalu gugup? Bagaimanapun, sudah 3 tahun sejak dia kembali ke medan perang. Salah penilaian juga mungkin. Kita akhirnya meraih kemenangan. Kita harus santai dan bersenang-senang. Yao Chen, Lokasi yang kulihat barusan tidak buruk. Bisa dianggap sebagai lokasi kantor perusahaan baru. Hanya saja sewanya agak mahal. Ini yang Ye Chen tinggalkan untukku. Aku tidak berencana menggunakannya awalnya. Tapi sekarang, aku hanya meminjamnya sementara. Aku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Qin Yanran, kenapa kamu sendirian hari ini? Di mana Ye Chen si orang tak berguna itu? Begitu dia mendengar bahwa 4 keluarga besar mencarinya, dia bersembunyi dan menghilang. Ye Chen pergi menangani urusan yang sangat penting. Hanya kamu saja yang akan percaya kata-kata orang tak berguna seperti dia. Kurasa, dia takut 4 keluarga besar akan membuat masalah. Jadi dia segera lari. Dia bukan orang seperti itu. Baiklah. Kalau begitu kita akan menunggu pahlawan hebatmu kembali. Tuan Muda Shen, ayo pergi. Ye Chen, bagaimana kabarmu di sana? Kamu harus kembali dengan selamat. beberapa hari lagi, aku akan bisa kembali. Marsekalier, kamu harus segera pergi dari sini. Apa yang terjadi? Serangan musuh. Mereka sudah sampai di depan pintu kita. Baru ketahuan sekarang. Bukan, itu. Ada pengkhianat di dalam. Tugas paling mendesak adalah bagimu untuk apa yang akan kamu lakukan. Selesaikan masalah dari akarnya. Aku menunggumu. Belum membalasku. Apa dia tidur? Sudahlah. Aku akan membicarakannya besok. Lapor, semua pasukan musuh telah dipukul mundur. Operasi pembersihan akhir sedang berlangsung. Bagaimana dengan mata-mata itu? Sudahkah mereka menemukannya? Ditemukan. Itu dikirim oleh Country Air 2 tahun lalu. Aku tidak menyangka. Mereka sudah merencanakan begitu lama. Sudah 5 hari. Masih belum bisa menghubungi Marsekalier? Marsekalier adalah dewa perang di wilayah utara. Dia adalah orang terkuat di seluruh kerajaan naga. Aku pikir dia pasti baik-baik saja. Benar. Mungkin dia tertunda oleh sesuatu. Mungkin. Dia akan kembali besok. Semoga begitu. Berita hilangnya dewa perang di wilayah utara tidak boleh terungkap sedikit pun. Ya, baik. Kalian keluar dulu. Dewa perang, kamu harus kembali dengan selamat. 5 bulan kemudian. Nomor telepon yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa dia belum menjawab telepon? Ye Chen, batas waktu perjanjian 3 bulan. Sekarang sudah 5 bulan. Kenapa kamu belum kembali? Ye Chen, aku tahu kamu tidak akan membohongiku. Kamu Qin Yanran. Kalian, Bawa pergi. Tuan Ling, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kenapa kau begitu panik? Orang yang diam-diam mengawasi Nona Qin barusan mengirimkan pesan kembali, mengatakan bahwa Nona Qin telah dibawa pergi. Siapa yang melakukannya? Sudahkah kau cari tahu? Itu keluarga Qin dan keluarga Chen. Keluarga Chen. Keluarga Chen dari 4 keluarga besar. Ya. Kita belum membalas dendam pada mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bertindak lebih dulu. Mereka bahkan berani menyentuh orangnya dewa perang. Apakah mereka bosan hidup? Kalau begitu, haruskah kita? Tidak. Marshal Ye berkata, balas dendam ini, dia akan melakukannya sendiri. Tapi masalah Nona Qin, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya dengan benar. Bicara. Di mana sisa-sisa Ye Chen itu mati? Cepat bicara. Di mana dia? Kamu menolak bicara. Sepertinya aku perlu memberimu sedikit penderitaan.
Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Berhenti bicara omong kosong. Cantik, kamu punya temperamen yang cukup. Karena kamu datang sendiri ke pintuku. Kenapa tidak bermain dengan tuan ini? Beritahu tuanmu, hari-harinya sudah dihitung. Cuci lehermu bersih-bersih. Dan tunggu aku dengan patuh di rumah. Tuan Ling, terima kasih. Bukan apa-apa. Aku juga dipercaya oleh Tuan Yi. Ye Chen bilang sebelumnya dia menyelamatkanmu. Apa benar begitu? Apa dia masih menyembunyikan sesuatu dariku? Ketika Tuan Yi kembali, dia akan memberitahumu secara pribadi. Akankah dia benar-benar kembali? Nona Qin, kumohon, kau harus mempercayainya. Qin Yanran, aku tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Dia benar-benar berhasil menempel pada cabang tinggi grup Han Hei dan berturut-turut mendapatkan beberapa kontrak besar dari grup Han Hei. Hidup yang tidak berharga, itu hanya keberuntungan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Melihat perusahaan Qin Yanran semakin baik dan baik, apakah keluarga Kenku akan diinjak-injak di bawah kakinya? Bagaimana jika dia tidak punya kontrak itu? Apa maksudmu? Yang dipedulikan grup Han Hei hanyalah kerjasama bisnis. Tapi mereka mungkin tidak peduli. Siapa yang menandatangani kontrak ini? JT selama kita menemukan Qin Yanran dan memaksanya untuk mengalihkan kontrak-kontrak itu ke grup Qin kita. Itu sudah cukup. Seperti yang diharapkan dari putriku. Tapi hanya dengan kita berdua, itu tidak cukup. Mengapa kita tidak meminta bantuan keluarga Shen? Xinjing juga sudah lama mengincar Qin Yanran. Tidak puas. Baiklah, mari kita lakukan seperti katamu. Ye Chen, Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tidak takut ketahuan? Ditemukan oleh siapa? Grup Han Hei. Kau hanyalah salah satu dari pion yang dibuang. Tidak ada yang akan peduli padamu. Beraninya kamu menyentuhku. Ye Chen tidak akan membiarkanmu lolos saat dia kembali. Sudah setengah tahun. Dan hanya kau yang masih mengingat sisa keluarga Ye ini. Dia, aku yakin dia sudah mati. Sejak lama dimanapun dia berada. Mustahil. Ye Chen hanya pergi ke wilayah utara untuk suatu urusan. Dia pasti akan kembali. Kenapa kau begitu bodoh? Qin Yanran, apa yang bisa dilakukan orang rendahan seperti dia di wilayah utara? The film was translated and narrated by M Media. Kau, sebaiknya kau layani aku bersama dengan Qin Sisi itu. Apa bagusnya kau dan sampah Ye Chen itu? Benar. Jangan sentuh aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersama orang sepertimu. Kau jalang. Kau telah menghancurkan begitu banyak hal baik bagiku. Kau ingin mati bukan? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Sisi, dasar ular. Kalian berdua akan berakhir buruk. Kalian berdua, tahan dia untukku. Kita harus membunuhnya. Tunggu, biarkan jalang ini menandatangani kontrak sebelum dia mati. Tidak, nggak teken. Nggak teken. Teken, tanda tangani untukku. Tidak, aku tidak akan menandatangani. Kau tidak akan menandatangani. Hati-hati, aku akan memotong dagingmu, sedikit demi sedikit, dan memberikannya pada anjing. berhenti. Jika ada yang menyentuh Yanran, aku akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Bukankah ini Ye Chen, menantu menumpang yang tidak berguna itu? Kalian berdua, urus dia untukku. Hentikan. Beraninya kau tidak menghormati Dewa Perang. Bunuh mereka untukku. Lumpuhkan dia untukku. Ye Chen, Maafkan aku terlambat kembali. tidak apa-apa. Aku tahu itu. Kamu pasti akan kembali. Dewa Perang, dua orang melarikan diri. Kedua orang ini sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Jika kita biarkan begitu saja, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Tidak masalah. Aku akan membereskan perhitungan dengan mereka. Hari ini, urus anak ini baik-baik. Marshal muda Ye. Tidak. Dewa Perang. Ide ini bukan dariku.
Tolong ampuni nyawaku. Marshal muda Ye, ampuni nyawa anjingku. Ampuni nyawa anjingku. Ampuni nyawa anjingku. Ampuni nyawa anjingku. Bereskan dia untukku. Marshal muda Ye. Marshal muda Ye. Ibu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ye Chen itu. Dia sepertinya adalah dewa perang wilayah utara. Sisi, jangan panik. Jika dia benar-benar dewa perang wilayah utara, bagaimana mungkin dia hanya punya sedikit orang di sekitarnya? Terlebih lagi, dia masih bisa di keluarga Ken kita. Telah dipermalukan selama bertahun-tahun. Ibu, kau benar. Itu pasti Ling Xuang. Bekerja sama dengannya dalam berakting. Saat ini, kita perlu menyatukan 4 keluarga besar untuk menghadapi Ye Chen bersama. Tepat pada waktunya, mereka juga tidak puas dengan Qin Yanran. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menyatukan 4 keluarga besar. The film was translated and narrated by M Media. Aku pulang. Bagus sekali. Ada apa? Ye Chen, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Siapa orang-orang itu? Lihat ingatanku. Aku lupa menjelaskannya padamu. Orang-orang itu semua dikirim oleh Ling Xuan. Aku kebetulan saja bertemu dengan mereka. Tidak, mereka semua memanggilmu Dewa Perang. Mungkinkah kamu adalah Dewa Perang dari wilayah utara? Jika aku adalah Dewa Perang wilayah utara, apakah aku masih akan tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun? Mereka hanya berakting denganku untuk menakut-nakuti orang-orang itu. Sepertinya begitu. Jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah bagus aku sudah kembali? Kenapa kamu kembali sangat terlambat? Bukankah sudah disepakati 3 bulan? Apakah kamu menemui bahaya? Aku hanya tertunda oleh beberapa hal yang tidak terduga. Sinyal di sana buruk. Jadi aku tidak bisa menghubungimu. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku padamu? Maafkan aku. Ini salahku. Jadi baru saja selesai bekerja. Aku langsung kembali secepat mungkin. Syukurlah kamu kembali. Ngomong-ngomong, kali ini karena kinerjaku yang luar biasa, pihak atasan memberiku hadiah. Uangnya sudah ditransfer ke kartu itu. Silakan gunakan sesukamu. Uang akan selalu habis suatu hari nanti. Kenapa kamu tidak bekerja di perusahaanku? Menetaplah, agar tidak ditertawakan. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah bekerja di grup Hanhai. Bagaimana kamu bisa masuk ke grup Hanhai? Aku dengar persyaratan rekrutmen mereka sangat tinggi. Lagi pula Tuan Ling membantuku sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan lupa dulu. Udah aku bilang, aku menyelamatkan Ling Xuan. Selain itu, pengendali di balik layar grup Hanhai adalah orang besar dari wilayah utara. Aku hanya salah satu bawahannya. Jadi aku bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Lalu posisi apa yang kamu pegang di grup Hanhai? Manajer bisnis. Manajer bisnis. Kedengarannya lumayan. Sebenarnya sama saja dengan karyawan biasa. Itu efek yang kuinginkan. Tidak masalah. Bisa dianggap pekerjaan yang layak. Kalau begitu kamu harus bekerja keras, agar mereka yang meremehkanmu akan terbukti salah. Aku akan. Dan aku akan membalasnya 2 kali lipat. Selama waktu ini, bawahan saya melakukan investigasi mendalam terhadap masalah yang terjadi 10 tahun lalu, dan sekarang dapat memastikan bahwa mereka yang bertindak melawan keluarga Ye saat itu memang orang-orang yang dikirim oleh 4 keluarga besar. Tapi selain itu, 4 keluarga besar Yao Cheng tampaknya memiliki koneksi dengan ibu kota juga. Hanya saja bawahan saya belum mengetahui siapa itu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin keempat keluarga besar itu hanya dimanfaatkan oleh mereka. Kamu terus selidiki. Kamu harus membawa dalang di balik layar di ibu kota ke pengadilan untukku. Ya. Adapun keempat keluarga besar itu, beri mereka kematian cepat. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka membayar harganya perlahan. Ye Chen itu keterlaluan. Tuan muda Chen, kau harus membelaku. Jangan khawatir. Chen Su, Tuan Muda Chen. Ye Chen itu. Seberapa berartinya dia? Aku tahu Tuan muda Chen yang terbaik. Tidak seperti Shen Jingxi tidak berguna itu. Mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang kuat. Membuat perusahaan semakin buruk dari hari ke hari. Untungnya aku mengusirnya tepat waktu. Baru kemudian aku bisa bertemu seseorang sebaik Tuan muda Chen. Selera kamu bagus. Tuan muda Chen.
Kau juga salah satu dari 4 keluarga besar. Membantu keluarga Ken. Seharusnya sangat mudah bukan? Tentu saja. Dan juga Ye Chen itu. Dia lolos 10 tahun lalu. Sekarang dia kembali. Aku harus membuatnya menderita. Agar Yanran tenang, aku masih harus datang ke sini dan berpura-pura pergi bekerja. Bukankah ini Ye Chen yang tidak berguna dari keluarga Ye? Seorang gigolo yang hidup dari wanita. The film was Siapa kamu? translated and Kamu bahkan narrated tidak by mengenaliku. M Media. Orang yang tidak penting. Tidak layak membuang waktuku. Kamu. Lupakan saja. Tuan muda ini berhati baik. Aku tidak akan mengganggumu. Alasan aku di sini hari ini. Karena aku kasihan padamu. Aku bisa memberimu pekerjaan. Membersihkan toilet di grup Chen. Kamu mau? Aku tidak akan merepotkanmu untuk mengkhawatirkannya. Saya sudah bekerja di grup Hanhai. Apa yang kamu sombongkan? Kamu pikir kamu bisa masuk grup Hanhei? Bahkan karyawan paling biasa di sini memiliki gelar master. Kau bocah bau. Yang bahkan belum pernah baca buku. Mungkin bahkan tidak bisa melewati pintu depan dengan benar. Satpam, cepat kemari. Usir orang ini dari sini. Dia mengganggu pemandangan berdiri di sini. Manajer Ye, halo. Manajer apa? Dia. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya manajer bisnis grup Hanhai. Jackson. Manajer bisnis. Bukankah itu hanya pesuruh? Apa hebatnya itu? Jadi kenapa? Beberapa orang mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk masuk ke grup Hanhai. Bukankah saya tetap akan dihentikan di pintu masuk? Kau, tua. Ini grup Hanhei. Personel tidak berwenang. Dilarang masuk. Personel tidak berwenang apa? Lihat baik-baik. Aku Chen Shu, tuan muda tertua dari keluarga Chen. Tua, silakan segera pergi. Tuan Ye, mengapa Anda tiba-tiba datang hari ini? Bukankah itu karena saya punya posisi nominal di grup Hanhai? Saya harus datang untuk inspeksi. Tuan Ye, Anda bercanda? Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikannya berjalan tentang penculikan Yanran? Saya baru saja akan melaporkan ini kepada Anda tentang penculikan itu. Itu dilakukan bersama oleh keluarga Qin dan keluarga Shen. Qin Sisi dan yang lainnya ingin secara paksa merebut perusahaan Nona Qin, proyek dalam kerjasama dengan grup Hanhei. Tapi sekarang rencana itu gagal. Keluarga Ken sudah menemukan keluarga Chen sebagai pendukung. Keluarga Shen ini tidak perlu dikhawatirkan. Hanya keluarga Chen ini. Tua, ini grup Hanhei. Personel tidak berwenang. Dilarang masuk. Personel tidak berwenang apa? Lihat baik-baik. Aku Chen Shu, tuan muda tertua dari keluarga Chen. Karena mereka sudah berurusan dengan saya. Jangan salahkan saya jika bersikap kasar pada mereka. Lagi pula, sudah saatnya juga membuat 4 keluarga besar membayar harganya. Tuan Kia, entah kenapa beberapa rekan bisnis kerjasama yang sebelumnya sudah final, tiba-tiba menarik diri. Apa? Sekarang, kami sudah menginvestasikan banyak uang ke dalamnya, tapi tidak bisa beroperasi dalam waktu lama. Bisnis perusahaan jatuh ke dalam kebuntuan. Apa yang terjadi? Aku bertanya pada beberapa rekan bisnis kerjasama, dan mereka tidak mau menjelaskan alasannya. Tapi menurut penyelidikanku, sebelum membatalkan kontrak, mereka semua berhubungan dengan grup Chen. Itu sebenarnya diperintahkan oleh keluarga Chen. Kapan perusahaan kita menyinggung keluarga Chen? Seharusnya tidak begitu. Serahkan masalah ini padaku. Masalah ini harus segera diberitahukan pada Ye Chen. Tidak. Aku tidak bisa selalu merepotkannya. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri kali ini. 2 bos, karena kalian patuh membatalkan kerjasama kalian dengan Qin Yanran, maka grup Chen kami pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Terima kasih tuan muda Chen. Kamu sudah menandatangani kontrak, tapi sekarang kamu menarik kembali kata-katamu. Apakah ada dasar etika bisnis? Dan kamu menindas orang lain. Apa hebatnya itu? Kau pasti Qin Yanran. Sungguh cantik. Apa yang kamu inginkan? Apa gunanya mengikuti sampah Ye Chen ini? Apa gunanya? Kenapa kau tidak mempertimbangkan mengikutiku? Kau perlu tahu. Keluarga Chen
semua akan jadi milikku di masa depan. Apa yang kuincar? Bukan latar belakang Ye Chen. Lagi pula, The tolong film was jangan memfitnahnya. translated and narrated by M Media. Apa yang ingin kamu lakukan? Kau pikir bisa pergi setelah datang? Tidak minum-minum dengan tuan muda ini. Bisnis perusahaanmu akan... Chen Su, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Biarkan dia pergi. Ye Chen, kau gila. Saya beri kamu pilihan sekarang. Untuk memihak keluarga Chen. Atau melanjutkan dengan kerja sama perusahaan Yanran. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yaochen, milik Qin Yanran, perusahaan kecil yang baru didirikan. Bagaimana bisa dibandingkan? Tepat sekali, Ye Chen. Beraninya kau sampah menyinggung Tuan Muda Chen. Aku sarankan kau patuh berlutut dan bersujud pada Tuan Muda Chen untuk meminta maaf. Mungkin dia akan mengampuni nyawa anjingmu. Saya harap kamu tidak menyesal. Halo, Grup Chen tiba-tiba diinvestigasi dan disegel, mengatakan kami terlibat dalam pengalihan aset, dumping spekulasi dan masalah lainnya, dan semua dana telah dibekukan. Terlebih lagi bank-bank besar telah secara bersamaan mulai menagih pinjaman. apa maksudmu? Grup Chen mungkin akan bangkrut. Nona Qian, kami bersedia melanjutkan kerjasama. Lihat, kapan kontraknya bisa ditandatangani ulang. Terlambat. Saya sudah memberimu kesempatan tadi. Sekarang nasib keluarga Chen akan jadi nasibmu. Apa yang terjadi barusan? Keluarga Chen begitu kuat. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba bangkrut? Saya juga mendapat kabar dari grup Hanhai. Keluarga Chen di permukaan bekerja sama dengan Hanhai. Tapi diam-diam, ada juga banyak trik licik. Hanhai sudah lama berencana untuk melaporkan mereka langsung setelah mengumpulkan semua bukti. Saya tidak menyangka kamu akan terlibat. Benarkah? Tentu saja. Ye Chen, sejak aku bertemu denganmu, keberuntunganku benar-benar semakin baik. Keluarga Chen tidak berhasil. Bahkan keluarga Chen yang akhirnya berhasil kutempel runtuh begitu saja, maka semua usahaku sebelumnya telah sia-sia. Sepertinya orang luar tetap tidak bisa diandalkan. Jika kita ingin keluarga Qin tumbuh lebih kuat, kita masih harus memanggil Qin Yanran kembali. Bagaimana itu bisa dibiarkan? Jangan khawatir. Kita hanya memanfaatkannya. Setelah keluarga Qin membaik, kita akan mengusirnya lagi. Keluarga Qin, cepat atau lambat semuanya akan jati milikmu. Aku tahu ibu paling menyayangiku. Baiklah, aku mengerti. Mereka ingin aku kembali ke keluarga Qin. Bagaimana menurutmu? Ibuku mengirimku kembali ke keluarga Qin sebelum dia meninggal. Selain membiarkanku hidup dengan baik, kurasa mereka juga ingin aku kembali ke keluarga Qin. Jadi kamu masih mau kembali? Bahkan setelah cara mereka memperlakukanmu. Bagaimanapun nama belakangku Qin, aku benar-benar tidak tega melihat mereka menjadi seperti ini. Aku harus membantu mereka jika aku bisa. Selama kamu pikir itu benar, lakukan saja. Dan kamu punya saya. Ye Chen, terima kasih. Tapi, jika kau kembali begitu saja, bukankah itu membiarkan mereka lolos terlalu mudah? Lalu menurutmu apa yang harus kulakukan? Buat mereka menukarnya dengan 30% saham grup Qin. %30. Qin Yanran apakah dia gila? Kurasa, itu pasti ide Ye Chen si tidak berguna itu. Ide, si tidak berguna tetaplah si tidak berguna. Dia tidak berhasil. Dan dia ingin kita menderita juga. Baiklah, ini hanya tindakan sementara. Jika saham-saham ini diberikan, akankah kita mendapatkannya kembali? Jadi bagaimana jika kita tidak? Hanya mereka berdua. Mereka ingin melawan kita. Biar saya ingatkan, zaman sudah berubah. Terakhir kali kamu menculik Yanran, saya belum melunasi hutangnya.
Kali The ini, film was translated keluarga Kinmu and narrated memohon by Yanran M untuk Media. kembali. Jika kamu masih di sini, bersikap sombong. Saya rasa makan ini tidak layak dimakan. Jangan terlalu menjaga jarak. Kita semua keluarga. Kemarilah, duduk di dalam. Kali ini aku kembali. Aku punya hal lain untuk diumumkan. Aku sudah memutuskan untuk bersama Ye Chen. Tidak mungkin. Dia menantu tunggal yang diusir oleh keluarga Ken kita. Jika dia kembali ke keluarga Ken kita, bukankah itu menampar muka kita? Selain Yanran, dia adalah sisa keluarga Ye. Pasti. Dia telah menyinggung 4 keluarga besar. Jika keluarga Ken terlibat, siapa yang akan bertanggung jawab? 4 keluarga besar itu bukan apa-apa. Cepat atau lambat mereka harus membayar kesalahan yang mereka buat di masa lalu. Kau hanyalah menantu yang tinggal di rumah. Beraninya kau bicara omong kosong. Tidak percaya saya? Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Jangan datang berlutut dan memohon pada Yanran nanti. Melamun di siang bolong, hayalan belaka. Kau sudah menjadi orang kelas bawah selama bertahun-tahun, dan kau masih tidak punya akal sehat. Kau hanya tahu cara menyombongkan diri. Ibu, apakah kau melihat berita pagi ini? Keluarga Chen digerebek. Dikatakan bahwa mereka terlibat dengan kekuatan bawah tanah di Yao Chen dan serangkaian kasus ilegal. Sekarang seluruh keluarga Chen telah ditangkap dan dipenjara. Chen Shu melarikan diri, tapi hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap. Sepertinya keluarga Chen benar-benar tamat kali ini. Apakah kau masih ingat Ye Chen? Apa yang dia katakan kemarin? Ibu, kau tidak benar-benar percaya apa yang dia katakan kan? Sebaiknya berhati-hati dalam segala hal. Pergi dan periksa cepat. Apa sebenarnya yang dilakukan anak itu sekarang? Baiklah. Sial. Biasanya memanggilku kakak. Tapi saat terjadi sesuatu dia lari lebih cepat dari siapapun. Siapa itu? Sangat buta. Saya tidak menyangka kamu dalam keadaan seperti ini masih tidak bisa mengubah sifat tuan mudamu. Mencari mati. Kau sebenarnya siapa? Bicara. Siapa yang dihubungi keluarga Qin di ibu kota? Aku tidak tahu. Aku akan bicara. Yang ku tahu hanyalah, itu keluarga besar di ibu kota. Bos Lim, aku Chen Shu. Aku sebelumnya, bahkan bekerja sama dengan grupmu. Tolong bantu aku. Diam. Marshal Ye, masalah keluarga Shen sudah diurus. Marshal Ye, kau ini siapa sebenarnya? Saya adalah orang yang kamu pikirkan. Sisa-sisa keluarga Ye. Saya serahkan dia padamu. Beraninya kau menyinggung Marshal Ye. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Pergi. Yasan, saya berencana berbicara dengan Yanran tentang pembagian saham keluarga Ken, tapi dia sedang sibuk sekarang. Dan tidak bisa pergi sebentar. Jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk mendiskusikannya atas namanya. Kalau begitu belum terlambat untuk membicarakannya dalam beberapa hari. Jangan. Mari kita selesaikan masalah ini lebih cepat. Bukankah Yanran juga akan merasa lebih tenang lebih cepat? Selain itu, kalian berdua sudah bersama. Sama saja siapapun yang datang. Kalau begitu sebentar lagi, kirim alamatnya ke ponsel saya. Saya akan segera ke sana. The film was translated and narrated by M Media. Yasan, kau sudah datang. Kenapa kamu di sini? Aku di sini atas nama keluarga Ken untuk membahas pembagian saham di grup Kin. Aku dengar kau sekarang bekerja di grup Hanhei. Sungguh mengesankan. Aku tahu bahwa aku tidak salah menilaimu saat itu. Memikirkannya sekarang. 3 tahun kita menikah. Cukup baik kan? Apa bagusnya Ken Yanran itu?
Bukankah dia hanya anak haram? Sebaiknya kau pilih aku. Kita berdua bisa seperti dulu. Betapa indahnya hidup harmonis. Kamu tidak punya hati nurani itu satu hal. Tapi kamu juga sangat tidak tahu malu. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan, bahkan sedikit pun darinya. Kenapa kau berkata begitu tentangku? Aku adalah putri sulung keluarga Ken yang terhormat dan dihormati. Putri tertua keluarga Ken. Dia Ken Yanran bukan apa-apa. Dia pantas hidup dalam kegelapan. Seumur hidupnya. Tidak bisa melihat cahaya matahari. Saya hanya mempertimbangkan bahwa kamu adalah adik Nona Yanran. Saya tidak akan menyentuhmu. Jika lain kali, saya dengar lagi dari mulutmu, bahkan setengah kalimat yang tidak baik tentang Yanran, saya akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa bicara lagi. Maaf. Saya ingin kamu ingat, tanpa Yanran, keluarga Kinmu bukan apa-apa. Keluarga Kin bahkan lebih serakah dari yang saya kira. Yanran cepat atau lambat akan diganggu oleh mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendapatkan semua saham keluarga Kin ke tangan Yanran. Itu mungkin tidak mudah. Meskipun Kin sisi bodoh. Tapi Nyonya Kin selalu sangat berhati-hati. Hati-hati. Hanya karena keuntungannya tidak cukup, kamu lakukan seperti yang saya katakan. Apa kau sudah dengar? Grup Kin, berita dari dalam grup Hanhei. Mereka akan berinvestasi di industri baru. Mereka akan mulai merekrut mitra. Grup Hanhei sudah berada di Yaocheng selama 3 tahun. Dan sudah menjadi begitu kuat. Sehingga tidak memiliki saingan. Jika keluarga Ken kita bisa naik kapal besar ini, itu akan menjadi keuntungan besar. Kesempatan ini, keluarga Ken tidak boleh melewatkannya. Aku harus segera memberitahu ibuku. Yaschan, kau orang dalam di grup Hanhei. Bisakah kau memberi sedikit bantuan pada keluarga Ken? Dan memberi kami tempat. Itu mungkin tidak pantas. Jika kau menikahi Yanran, maka kita satu keluarga. Keluarga ini seharusnya tidak berbicara 2 kata. Tapi, investasi proyek baru, semua ada risikonya. Kamu melakukan ini, bukankah terlalu gegabah? Bukankah ini jelas hanya mencoba mengusirku? Tidak apa-apa. Keluarga Ken bersedia mengambil risiko. Tapi mitra grup Hanhei selalu perusahaan besar. Dengan situasi keluarga Kin kita, dana investasi yang bisa kita tawarkan terbatas. Grup Hanhei mungkin bahkan tidak terlalu memikirkannya. Benarkah tidak ada cara lain? Jika kamu bersedia mempertaruhkan Kin 70% saham, mungkin masih ada kesempatan. Tapi, untuk berjudi dengan kekayaan keluarga Kin, risikonya masih terlalu besar. Mungkin kita lupakan saja. Tidak ada cara. 70% saja. Kau yang memutuskan. Seminggu kemudian. Bibi Kin, mengapa kamu di sini? Kau kemana saja beberapa hari terakhir ini? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kenapa aku tidak bisa menemukanmu dimanapun? Apakah ada masalah? Sudah seminggu. Bagaimana investasinya sahamnya? Bagaimana hasilnya? Apa kamu belum tahu? Grup Hanhei, investasi ini gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini grup Hanhei juga menderita kerugian besar. Kehilangan hampir 10 juta. Lalu saham keluarga Ken kita. Semuanya The hilang. film was translated Begitulah and investasi. narrated Ada by keuntungan M-Media. dan ada kerugian. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mengerti. Ini semua konspirasimu. Kau sejak awal. Kau ingin menjatuhkan keluarga Ken kita. Bukankah begitu? Kamu pikir keluarga Kim masih keluarga Kim yang sama seperti dulu ketika 70% saham ini dibuang? Kamu bukan lagi Nyonya Kim yang superior itu lagi. Yaschan, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Bagimu, Apa ini? 70% grup Kim, perjanjian pengalihan ekuitas saham. Bagaimana kamu melakukannya? Keluarga Kim memberikan ini kepadamu secara sukarela. Keluarga Kim semakin buruk. Cepat atau lambat akan merosot. Mereka mungkin berpikir menyerahkan grup Kim kepadamu bisa menghidupkannya kembali. Mungkin bahkan bisa berkembang menjadi keluarga nomor 1 di Yaocheng. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu tidak semudah itu. Selama kamu mau, tidak ada yang mustahil. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacarku Zeng Yi. Dia adalah Direktur Departemen Perdagangan Grup Hanhei yang baru diangkat. Direktur Departemen Perdagangan.
Juga, dia berasal dari 4 keluarga besar. Keluarga Zeng. Zeng Yi, Direktur Departemen Perdagangan Grup Hanhai. Nah, aku dengar kau di grup Hanhai bekerja sebagai semacam manajer bisnis. Memangnya kenapa denganmu? Kau sebaiknya bersikap rendah hati untukku. Di perusahaan, kau bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Sejak kapan grup Hanhai, ambang batas rekrutmen, menjadi begitu rendah? Sampai-sampai mereka menginginkan sampah sepertimu. Kau masih keras kepala. Sekarang hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat grup Hanhai. Saya usir kau. Begitukah? Jika kau takut, maka berlututlah di tanah, merangkak 2 kali, dan menggonggong seperti anjing. Mungkin aku akan melepaskanmu. Baiklah. Kamu pikir kamu siapa? Ya Chen, kau gila, lepaskan dia. Kau tahu siapa ayahku? Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kepala keluarga Xing. 4 keluarga besar. 4 keluarga besar itulah yang sedang kuhantam. Kau, apa maksudmu? Kenapa kau tidak bicara? Kau takut? Kau takut? Kalau begitu cepat lepaskan aku. Aku bisa melepaskanmu, asalkan kamu berlutut di tanah sekarang, dan menggonggong seperti anjing 2 kali. Aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Aku akan melakukannya. Gue. Tidak dengar. Gue. Tidak burung. Sepertinya kamu masih punya banyak bakat untuk menjadi anjing. Yanran, ayo pergi. Kau hebat, Ye Chen. Kau bahkan berani memprovokasiku. Tunggu saja. Aku akan menelepon sekarang juga, agar grup Hanhai memekatmu. Tuan He. Halo, manajer umum He. Xing Yi, kau yang tidak punya pertimbangan berani menyinggung siapa saja. Seharusnya aku tidak setuju untuk membiarkan ayahmu mendorongmu masuk ke sini sejak awal. Sekarang kau akan menyeretku jatuh bersamamu. Kau dipecat, keluar. Grup Hanhai dan keluarga Zengmu, seluruh kerjasama juga dibatalkan. Ada apa ini? Halo. Halo manajer umum He. Direktur Zeng. Apa yang bisa kita lakukan? Ini semua karenamu. Kau pembawa sial. Kau menyebabkan aku kehilangan pekerjaanku. Keluar sekarang. Juga kerjasamamu dengan keluarga Shen. Jangan pernah memikirkannya di masa depan. Duduk. Masalah antara keluarga Zhen dan keluarga Shen. Bagaimana penyelidikannya? Lapor kepada Marsekal Ye. Kami sudah menyelidiki latar belakang mereka secara menyeluruh. Mereka semua memulai dengan melakukan beberapa hal-hal yang teduh dan tidak menyenangkan. Jika kau ingin berurusan dengan mereka, aku akan kembali dan membuat persiapan. Bagus sekali. Berdasarkan apa yang saat ini kita kuasai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melenyapkan kedua keluarga ini? 1 hari cukup. Bagus. Kalau begitu masalah ini dipercayakan kepadamu. Baiklah. Aku akan kembali dan segera bersiap. Hari berikutnya. Sudahkah kamu melihat berita pagi ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Baru kemarin, keluarga Xian dan Zeng sama-sama jatuh dari kejayaan. Kepala kedua keluarga di penjara. Sekarang keluarga di dalam dan di luar. Benar-benar kacau. Saham grup juga telah anjlok hingga batasnya. Saya khawatir akan sulit untuk pulih. Kamu sama sekali tidak terlihat terkejut. Masalah ini, apakah ini ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin? Lalu, mengapa kamu baru saja berselisih dengan keluarga Zeng? Dan hari ini, keluarga Zeng jatuh dari kejayaan. Dan keluarga Liu sebelumnya, seolah-olah kamu sudah meramalkan semuanya. Aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Jabatan tertinggiku hanyalah seorang manajer bisnis. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki kekuatan luar biasa yang kamu bicarakan? Semua ini hanyalah kebetulan.
Perusahaan sangat sibuk. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Bagaimana hasilnya? Apa kau menemukan sesuatu? Kedua keluarga musnah dalam sekali jalan. Tidak ada satu petunjuk pun. Mungkinkah ini benar-benar hanya kecelakaan? Tidak mungkin. Diao Chen, siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu? Mungkinkah si tidak berguna dari keluarga Ye itu? Ye Chen, jika itu benar-benar dia, apa rencanamu? Terakhir kali dia membuatku kehilangan pekerjaan. Kali ini aku sama sekali tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Aku harus menyerang duluan. Aku tidak mau percaya bahwa dengan keluarga Zeng kita, fondasi berabad-abad di Yao Chen, kita bahkan tidak bisa menghadapi si tidak berguna seperti Ye Chen. Tidak bisa menghadapinya juga. Sekarang, lakukan seperti yang kukatakan. Yanran, apakah ulang tahunmu dalam beberapa hari? Dalam 3 hari. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin kamu di sisiku. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Sekarang aku kembali. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia. Aku akan memberitahu seluruh Yao Chen bahwa kamu adalah istri CHIN-ku. Jadi bagaimana jika seluruh Yao Chen tahu? Saya tidak peduli. Saya hanya ingin bersamamu. Kita akan bersama selamanya. Aku akan mengurus pesta ulang tahunnya. Saya percaya padamu. Zeng Yi, apa maksudmu? Kenapa aku menangkapmu? Apa kau tidak mengerti? Ada apa? Kamu tidak tahan lagi. Aku tidak mencarimu. Tapi kamu datang mencari The mati. film was translated Kau masih keras and kepala padahal narrated maut by sudah di M depan Media. mata. Aku tidak seperti 3 keluarga besar lainnya. Sangat tidak berguna. Hari ini, kau harus membayar harganya. Kamu agak menarik. Tapi memangnya kenapa? Hari ini, kau sama sekali tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Apa yang kau tertawakan? Ini adalah tempat yang sengaja kupilih dengan hati-hati. Bahkan Biro Disiplin pun tidak bisa menemukannya. Aku jamin, aku akan membuatmu menghilang tanpa ada yang tahu. Lenyap selamanya. Tempat ini memang tidak buruk. Sempurna untuk menguburmu. Kau. Seseorang cepat, seseorang tolong. Nah, aku tahu kau adalah seorang prajurit di wilayah utara. Ini semua adalah ahli top yang sengaja kucari untukmu di negara ini. Hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu kabur. Kalau begitu mari kita coba. Serang. Direktur Ling, maaf merepotkanmu lagi. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Direktur Ling, bukankah kamu bilang, ini adalah milik Ye Chen, jamuan ulang tahun untukku. Lalu, mengapa dia tidak menjemputku? Tuan Ye, dia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tapi saya baru saja menelpon, dan tidak ada yang menjawab. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir, di seluruh Yao Chen, tidak ada yang bisa berbuat apapun pada Tuan Ye. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Baiklah, mari kita masuk dulu. Semua orang menunggumu, Tuan Ye. Pasti akan datang tepat waktu. Halo. Halo pengguna yang Anda hubungi. Sedang tidak dapat dihubungi. Masih tidak bisa terhubung. Ini sudah sangat larut. Ini gaun yang Tuan Ye. Khusus siapkan untukmu. Cepat pakai. Ye Chen, hanyalah seorang manajer bisnis kecil. Di grup Hanai, bagaimana mungkin saya membiarkan seorang tuan sepertimu berlarian untuk saya? Nona Ken, jangan salah paham. Tuan Ye dan aku hanya atasan dan bawahan biasa. Detailnya saja. Aku harus menunggu dia kembali untuk memberitahumu. Tolong ampuni aku. Aku bertanya padamu, peristiwa 10 tahun lalu. Siapa sebenarnya yang memberimu perintah? Ya, keluarga Yi dari ibu kota kekaisaran. Keluargaku adalah cabang dari keluarga Yi dari ibu kota kekaisaran. Tapi setelah pindah ke Yao Chen bertahun-tahun lalu, sudah lama sejak kita menghubungi keluarga utama. Mengapa? Mengapa mereka melakukan ini?
Aku juga mendengarnya tanpa sengaja. Mengatakan bahwa kepala keluarga Ye di ibu kota kekaisaran, Ye Shen, meminta seseorang meramal nasibnya. Diramalkan bahwa cabang dari keluarga Ye akan menghasilkan sesosok yang mampu menghancurkan garis utama keluarga Ye. Mereka mengikuti petunjuk dan datang jauh-jauh ke Yaochen. Lalu, menyuap kami untuk bertindak. Ingin menyingkirkan masalah di masa depan. Karena omong kosong peramal, keluarga Ye ku dirugikan. 23 nyawa melayang. Karena dia, Ye Shen, begitu percaya pada takdir. Maka biarkan aku, takdir ini, membawa bencana bagi keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Ye, lihat, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Mengampuni hidupmu. Lalu saat itu, keluarga Ye dari atas sampai bawah. Begitu banyak nyawa. Apakah kau pernah mengampuni mereka? Dendam ada sumbernya, utang ada penagihnya. Anggota keluargamu tidak tahu. Aku tidak akan menyentuh mereka. Tapi kau berpartisipasi di dalamnya. Aku tidak akan pernah kubiarkan kau lolos begitu saja. Jangan. The film was translated and narrated by M Media. Kurasa dia hanya menggertak. Orang-orang ini masih tidak tahu bagaimana mereka tertipu datang ke sini, bahkan ruang pribadi ini. Mungkin Ken Yanran menggunakan trik kotor untuk menumpang masuk. Kalau begitu, mereka bahkan berinisiatif mengundang kami. Bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Siapa tahu apa yang mereka pikirkan? Tapi ingin menipuku. Tidak mungkin. Aku akan memberi diriku kesempatan di depan semua orang, membongkar kemunafikannya sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Gaun yang indah sekali. Kelihatannya sangat mahal. Bernilai lebih dari 1 juta kan? Mungkinkah itu yang hanya ada di ruang pameran negara Am? The Fleeting Feathers of Wonder. Gaun ini tidak pernah dipinjamkan. Aku tidak menyangka Ken Yanran benar-benar akan memakainya. Palsu. Gaun ini pasti palsu. Kalian masih tidak tahu siapa dia kan? Dia hanya anak haram keluarga Ken. Ken Yanran, pacarnya, adalah si tidak berguna yang terkenal di Yaocheng, Ye Shen. Sisi, pelankan suaramu. Aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka berdua, gaji bulanan gabungan mereka, aku ragu bahkan mencapai 5.000. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli The Fleeting Feathers of Wonder? Jeti gun ini pasti palsu. Pasti palsu. Qin Sisi, aku hanya mempertimbangkan bahwa kau juga anggota keluarga Qin. Itu sebabnya aku mengundangmu ke sini. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Tepat waktu. Ye Shen, berhenti berpura-pura. Lihat dirimu sendiri. Tercium bau kemiskinan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana mungkin kau pantas berada di tempat seperti ini? Mengadakan pesta ulang tahun untuk jalang itu. Qin Sisi, sebaiknya kau jaga mulutmu. Hari ini aku mengundang semua orang ke sini untuk merayakan ulang tahun Nona Qin bersama-sama. Sementara itu, ada juga masalah penting untuk diumumkan. Efektif segera. Aku akan menarik diri dari grup Han Hei. Dan Tuan Ye Chen akan mengambil alih kembali kendali grup Han Hei sebagai tuan. Ambil alih kendali. Apa artinya ini, Tuan Grup Han Hei? Awalnya adalah Ye Chen. Apa kau bercanda? Ling Shuang, kenapa dia ada di sini? Sisi, apa maksudnya dengan itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang tidak berguna sepertinya layak mengambil alih posisi Tuan Grup Han Hei? Benar, si tidak berguna ini yang membuatku kehilangan begitu banyak saham. Kehilangan apa? Saham? Tidak. Bukan apa-apa. Ibu jelaskan dengan jelas. Apakah kau ditipu oleh si tidak berguna ini? Bukan apa-apa. Aku akan membalas perbuatan orang ini dengan bunga 2 kali lipat. Kalian berdua, jika berani bicara tidak sopan lagi, aku pastikan kalian tidak akan keluar dari klub ini hari ini. 4 keluarga besar saat ini, semuanya telah musnah. Bisa dibilang itu balasan yang setimpal bagi mereka. Sekarang aku umumkan bahwa mulai sekarang di Yaocheng, keluarga Ken akan menjadi keluarga terkemuka.
Dan orang baru yang berkuasa di keluarga Ken adalah Nona Qin Yanran. Aku adalah putri sulung keluarga Ken. Qin Yanran bukan apa-apa. Apa dasarnya? Yanran memiliki 100% saham grup Qin. Bagaimana denganmu? Apa yang kau miliki? Yaschan, jangan berpikir hanya karena kau sudah dekat dengan Tuan Ling. Kau bisa ikut campur dalam urusan di sini. Urusan keluarga Ken kami, bukan untuk kau putuskan. Lagi pula, 100%. Bagaimana mungkin? Kau sedang melamun. Ling Xuan. Beberapa orang masih belum rela. Kalau begitu biarkan mereka melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang memegang kendali di keluarga Qin sekarang? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Kontrak pengalihan saham. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalian semua berkomplot untuk menipuku. Apakah itu benar? Tanyakan pada ibumu. Dan kau akan tahu. Sisi, ibu tidak pernah berani memberitahumu. The film was Aku tidak percaya. translated and Ini semua narrated palsu. by M-Media. Qin Yanran, kau yang menyebabkan semua ini. Ini semua salahmu. Qin Sisi. Jika kau ingin mengamuk, jangan di sini. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti itu. Sisi, Yanran, Sisi sudah seperti ini. Apa yang akan kita lakukan di masa depan? Kalau bukan demi biksu, maka demi Buddha. Kembalikan saja sedikit saham kepada kami. Dulu, ketika saya di keluarga Qin, saya sangat menderita. Mengapa saya tidak pernah melihatmu? Memohon untuk saya. Yanran, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Keluarga Qin memberimu makan dan minum. Itu semua butuh uang. Uang keluarga Qin. Saya sudah mengembalikannya kepadamu sejak lama. Jika kamu terus menggangguku, jangan salahkan saya jika tidak mengakui kamu. Kamu anak durhaka. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Karena menculik Yanran waktu itu, saham ini akan dianggap sebagai sedikit bunga. Yaschan, kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebahagia. Shenjing, apa yang kau berutang pada Yanran, aku akan membuatmu membayarnya sedikit demi sedikit. Kamu, tunggu saja pembalasanku. Menipuku. Kalian semua menipuku. Hanya bisa menjadi milikku. Hanya bisa menjadi milikku, milikin Sisi sendiri. Sisi, kembali. Bisakah kau mengembalikan grup Qin padaku? Grup Qin hanya bisa menjadi milikku. Beberapa hal, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Aku hanya bisa memberitahumu. Dana untuk mendirikan grup Hanhai, semuanya kudapatkan saat aku bertempur di wilayah utara. Didapatkan. Wilayah utara penuh dengan bahaya. Sudah cukup bagus kamu masih hidup. Bagaimana mungkin kamu masih menghasilkan begitu banyak uang? Bukankah orang zaman dulu punya pepatah? Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Uang ini bukan hasil haramkan. Aku jamin. Uang di sini. Semuanya bersih. Lalu, mengapa kamu menyembunyikannya dariku waktu itu? Karena aku ingin membantumu, tapi aku tahu kau pasti tidak akan menerimanya. Jadi aku hanya bisa diam-diam menemanimu. Sekarang, perusahaanmu sudah stabil. Aku berani mengakui semua ini padamu. Jadi, apakah kau masih marah padaku? Saya tidak menyalahkanmu. Selama ini, kamu memikirkan saya. Diam-diam membantuku selama ini. Jangan membuatku merasa bersalah. Saya mengerti. Saya juga sangat berterima kasih. Yanran, aku harus pergi ke ibu kota lagi baru-baru ini untuk menangani sesuatu yang sangat penting. Bisakah kau menungguku sedikit lebih lama? Saya sudah cukup lama menunggumu. Kali ini kemanapun kamu pergi, saya ikut denganmu. Baiklah. Ini rumah baru yang kuminta teman untuk dibelikan. Selama waktu ini, mari kita tinggal di sini dulu. Kamu tiba-tiba begitu murah hati. Mengapa kamu terus tinggal di rumah kecilku selama ini? Hanya untuk melihatmu setiap hari. Aku harus menemui seseorang besok. Kau tinggal di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Saya tahu. Saya bukan anak kecil 3 tahun. Aku hanya khawatir padamu. Ngomong-ngomong, tentang urusan keluarga Qin, semuanya sudah kuatur dengan baik. Qin Sisi dan yang lainnya. Jangan khawatirkan mereka. Kediaman keluarga Yuan.
Jika masalah sekecil ini saja tidak bisa mereka tangani, Keluarga Yuan, Kepala Staf Umum Wilayah Utara. untuk apa mereka berguna? Kepala Staf Umum Yuan, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak menemui siapapun. Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk? Jika ingin bertemu denganku, suruh mereka mengajukan laporan seminggu sebelumnya. Kepala Staf Umum Yuan, ini kenalan lama. Aku tidak menemui kenalan lama manapun. Aku sedang tidak mood untuk basa-basi. Orang itu berkata, jika Kepala Staf Umum Yuan menolak untuk menyampaikan pesan ini kepadamu, katakan saja, Yuan tua, temperamen burukmu harus sedikit diredam. Beraninya kau? Ini persis seperti yang dikatakan orang di luar. Dia juga secara khusus menginstruksikan bahwa itu harus disampaikan dengan nadanya. Jika tidak, dan dia juga berkata, jika tidak, Kepala Staf Umum tidak akan mengenalinya. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia? Yuan tua. Sudah beberapa tahun, dan kondisi mentalmu semakin baik. Sialan kau. Kau membuatku terdengar tua. Kau sama sekali tidak tua. Aku hampir tua. Mari bicara di tempat lain. Aku tidak akan merepotkanmu tanpa alasan. Bicaralah. Apa yang kau inginkan dariku? Kali ini aku datang ke ibu kota. Memang ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Dan aku The juga di film sini was untuk menemuimu. translated and Mari bicara narrated bisnis. by M Media. Dulu, tentang pemusnahan keluarga Yeku. Bagaimana di pihakmu? Perkembangan penyelidikannya. Katakan saja begini. Sekarang, pengaruh Yesheng sangat kuat. Singkatnya, begitulah keadaannya. Bagaimana menurutmu? Aku sudah punya seseorang yang menyusup ke sana, yang bisa membantu. Yuan tua, katakan saja padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku sudah mengenalmu begitu lama. Dan aku belum pernah melihatmu melakukan bisnis yang merugi. Kau tidak bisa mengatakan itu. Kita sudah mendapatkan bukti pembunuhan Yesheng. Tentu saja kita harus membawanya dan kaki tangannya ke pengadilan. Tapi, apa? bagi Dewa Perang, itu hanya masalah sepele. Berhenti bertele-tele. Katakan saja padaku. Wilayah utara belakangan ini tidak tenang. Kami telah menemukan mata-mata musuh yang diam-diam menyusup ke kerajaan naga. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mereka bisa begitu ceroboh? Tidak ada gunanya saling menyalahkan saat ini. Itu sudah tidak berarti lagi. Kerajaan naga sedang dalam bahaya sekarang. Agen rahasia kami telah mendeteksi beberapa pergerakan dari negara R. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, negara R akan menyerang. Jadi, aku ingin memintamu untuk datang dan bertarung. Aku tidak menyangka begitu. Banyak perubahan hanya dalam 3 tahun singkat. Meskipun aku Ye Chen sudah pensiun, negaraku membutuhkanku. Aku bisa pergi berperang kapan saja. Hanya saja, aku tidak begitu mengerti situasi saat ini. Situasi saat ini akan kuberitahu semuanya. Bagaimana dengan keluargamu? Haruskah kita memberitahu mereka sebelumnya? Yanran, tunggu aku. Jangan bergerak. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Semakin banyak yang kau tahu, semakin sedikit manfaatnya bagimu. Kau hanya perlu mengurus Qin Yanran, maka keluarga Qin akan menjadi milikmu. Ini? Jika kau tidak mau, lupakan saja. Ada banyak orang yang akan melakukan ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yanran, kita masih perlu menunggu sebentar. Sebelum kita bisa bertemu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jika kali ini aku tidak bisa kembali, kamu pergi ke Ling Xuan. Dia akan melindungimu, dan kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidupmu. Di sana, ada juga barang-barang yang kutinggalkan untukmu. Ye Chen, yang kamu tahu hanyalah membicarakan orang. Apa yang kamu katakan? Saya hanya pergi keluar untuk suatu urusan. Mengapa ada bahaya yang mengancam jiwa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kami hanya ingin mengambil kembali beberapa hal yang semula milik kami. Kenapa kamu membuang-buang napas padanya? Ikat saja dia dan bawa pergi. Tidak bagus. Tuan Yuan, Qin Yanran hilang.
Dia selalu jujur dan berkelakuan baik. Dia tidak ada di rumah saat fajar. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Lalu sesuatu terjadi padanya. Sekarang Ye Chen sedang bersiap di perbatasan. Kita tidak bisa membiarkannya kembali. Dan melihat hal seperti ini, bukankah itu akan menghancurkan hatinya? Kalau begitu aku akan menghubungi seseorang untuk membawa Qian Yanran kembali. Tidak, aku akan mengurus ini. Ya. Bagaimana persiapannya? Melapor kepada Dewa Perang. Semua pengaturan telah dibuat. Kami hanya menunggu perintah Anda untuk membunuh musuh. Bagus. Beri perintah. Pasukan menyerang. Menaklukkan wilayah utara. Dan bersumpah tidak akan kembali. Ya. Ada di sekitar sini. Mereka bilang di sana. Tersangkanya adalah ibu dan anak Ken. Kita berdua sudah cukup. Hanya di sekitar sini kosong. Mungkin sulit mencari orang. Cari di mana-mana. Jangan lewatkan satu tempat pun. Benar, jika nanti terjadi keadaan darurat, kau bisa bertindak. Tolong. Suara Qian Yanran. Pergi. Qian Yanran. Tidak menyangka. Harimu telah tiba. Jangan banyak bicara. Mari kita selesaikan dengan cepat. Ayo cepat pergi. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Qin Sisi, hentikan. Keluar. Direktur Ling. Omong kosong apa ini Direktur Ling? Jangan kau kemari. Datang lagi. The film was Aku akan membunuh Qian translated Yanran. and narrated Qin Sisi, by M. aku sarankan kau berhenti. Kau tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Wanita ini merebut kekayaan keluarga Kenku. Aku telah kehilangan hal-hal terpenting. Siapa yang peduli lagi? Uang hanyalah hal eksternal. Bukankah bagus selama orangnya hidup? Dengarkan aku. Letakkan pisaunya. Aku bisa membiarkanmu bekerja di grup Han Hei. Sisi, Han Hai. Diam. Mengapa kau masih percaya apa yang dia katakan? Sudah bertahun-tahun. Apa yang pernah dia lakukan untuk kita? Qin Sisi, jangan keras kepala. Itu tidak baik untuk kita semua. Aku ingin lihat. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Lakukan. Sisi. Sisi, ada apa denganmu? Sisi, bangun. Ini semua karena kamu. Ling Xuang. Ini, apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba mencoba membunuhku? Keadaan sudah sampai seperti ini. Biar ku beritahu. Ye Ken, dia benar-benar dewa perang. Ya, hanya saja dewa perang tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena takut memengaruhi hubunganmu dan beberapa tindakan. Mengapa dia begitu konyol? Siapapun dia, saya akan bersamanya. Lalu di mana Ye Chen sekarang? Saya hanya bisa memberitahumu. Dia sedang dalam misi. Kapan dia akan kembali? Yanran, tunggu saja di rumah. Dewa perang dia pasti akan kembali dengan selamat. Jika kali ini saya tidak bisa kembali, kamu pergi ke Ling Xuang. Dia akan melindungimu seumur hidupmu, tanpa khawatir soal makan dan pakaian. Baiklah. Saya mengerti. Ye Chen, kamu harus baik-baik saja. Di bawah kepemimpinan Dewa Perang Ye Chen, kerusuhan di wilayah utara musnah dalam satu pertempuran. Mata-mata negara Air ditangkap. Yanran, kamu tidak perlu khawatir. Percayalah padanya. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Kabar baik. Wilayah utara berhasil ditenangkan. Benarkah? Itu luar biasa. Sekarang, kamu bisa tenang dan menunggunya di rumah. Dewa Perang Ye. Kau akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Yuan tua, aku sudah mengurus semua yang kujanjikan padamu. Bagaimana dengan yang kamu janjikan padaku? Apakah kau masih mengkhawatirkan pekerjaanku? Ini tentang Ye Sheng.
Semua orang yang terlibat sudah ditangani. Seperti yang kuduga dari Mu Yuan tua. Efisiensinya masih setinggi biasanya. Berhenti menyanjungku. Akhir-akhir ini, Qin Yanran sangat mencemaskanmu. Cepat temui dia. Jika ada waktu, mari kita makan malam bersama lagi. Aku pergi, orang tua. Selamat berkencan. Kamu sudah pergi berhari-hari. Lihat dirimu, kamu kurus. Bukan karena saya merindukanmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Aku akan bertanggung jawab. Saya tidak percaya. Tidak lama lagi. Kamu akan menghilang lagi. Bukankah itu karena... Baiklah, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Saya hanya ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjaga dirimu baik-baik di masa depan. Yanran, kamu sangat baik. Ayo menikah. The Kamu, film was translated apakah ini lamaran and pernikahan? narrated by M Bahkan Media. tidak ada cincin berlian. Lihat ingatanku. Yanran, apakah kamu bersedia menikah denganku? Saya bersedia. Hari pernikahan. Yuan tua, ada apa? Ye Chen, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa?